Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya cinta dunia, ya. Bahaya cinta dunia. Cinta dunia di sini adalah kondisi seseorang mencintai kesenangan dunia, baik berupa harta, wanita atau tahta, sehingga membutakan hatinya dan lalai terhadap akhiratnya. Jadi cinta dunia itu merupakan kondisi seseorang mencintai atau menyenangi kesenangan dunia yang berlebihan, ya, baik berupa harta, tahta maupun wanita yang yang bisa membutakan hati seseorang dan lalai terhadap akhirat. Contoh, seseorang itu mencintai apa yang ia miliki, seperti rumah, tanah, perhiasan, dan sebagainya secara berlebihan. Nah, itu kalau mencintai secara berlebihan, itu dapat melalaikan hatinya terhadap akhirat. Dapat melalaikan hatinya terhadap akhirat. Nah, tentang mencintai dunia ini udah dibahas, udah ada di dalam Al-Quran di surat Al-A'la ayat 16-17, di surat Al-Qiyamah juga di surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Jadi ayatnya yang di surat Al-Qiyamah itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ya. Kemudian yang di surat Al-A'la itu bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian di dalam sebuah hadis itu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan biang dari semua kesalahan, ya. Biang semua kesalahan. Cinta dunia itu mendorong seseorang itu berani melakukan korupsi, kemudian merampok, berjudi, dan melakukan kemaksiatan lainnya. Itu kenapa? Karena orang tersebut hatinya udah terbuta oleh cinta dunia, udah terbutakan oleh cinta dunia itu, ya. Orang mencintai harta, dia menganggap harta adalah segala-galanya, padahal, ya, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia, ya, yang suatu saat pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah kepunyaan Allah dan kami semua pasti akan kembali kepadanya. Ya, semua yang ada di dunia itu sebetulnya kepunyaan Allah, ya. Semua, ya, titipan. Tapi ada sekelompok manusia yang menganggap dunia itu segala-galanya, menuhankan dunia, menuhankan dunia. Artinya apa? Orang itu menganggap dunia itu segala-galanya, padahal yang maha segalanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu udah menganggap dunia itu segala-galanya dan melalaikan Allah, wah, itu bahaya, itu menjadi dosa besar, ya. Menjadi dosa besar. Di dalam hadis lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah cinta dunia itu menguasai hati seseorang
kecuali orang itu akan diuji dengan 3 hal. Yang pertama, cita-cita tak berujung. Cita-cita tak berujung. Jadi cita-cita yang tidak ada ujungnya, ya karena nafsunya itu ingin terus-terus ya. Target pencapaiannya udah tercapai, tapi dia masih merasa kurang sekali. Lalu dia sibuk dengan urusan dunianya hingga dia lalai urusan akhiratnya. Nah, jadi tidak pernah merasa puas ya, tidak pernah merasa puas. Nah. Kemudian yang kedua, kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan. Nah. Jadi ujiannya ya itu. Yang kedua, kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan. Artinya apa? Orang yang sibuk dengan urusan dunia, yang hatinya merasa masih kurang, ya hakikatnya dia itu miskin. Orang sekaya apapun ya, tapi dia masih melakukan korupsi, nah dia itu miskin berarti. Ya karena masih merasa kurang. Ya. Sebaliknya, orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki, nah, dia itu termasuk kaya. Terlebih-lebih jika dia bisa membantu orang lain, terutama kaum duafa, orang-orang yang lemah seperti itu. Jadi orang yang cinta dunia itu ujiannya diantaranya dia tidak akan merasa cukup ya. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya sawah, udah punya toko ya. Semuanya udah dicukupi, udah berkecukupan secara materi, tapi kok dia masih melakukan korupsi, itu hakikatnya dia orang yang miskin ya. Kemudian yang ketiga, kesibukan yang tak lepas dari kelelahan ya. Kesibukan yang tak lepas dari kelelahan ya, karena orang itu saking sibuk yang ngejar dunia sampai kemudian dia merasa lelah, dia benar-benar kelelahan ya. Kelelahan dengan dengan kesibukan mengejar dunia itu. Jadi cinta dunia itu sangat berakibat yang fatal ya. Cinta dunia yang berlebihan sangat berakibat fatal bagi seseorang. Pertama tadi itu kalau orang udah cinta dunia yang berlebihan, dia itu akan selalu mengagungkannya. Menganggap dunia itu segala-galanya. Segalanya bisa didapat dengan uang misalkan. Bisa dapat dengan uang. Kemudian orang itu berpikir gimana cara untuk mencari uang. Lalu segala cara dilakukan ya. Tidak peduli itu cara yang halal maupun cara yang haram diterjang untuk memperoleh dunia. Memperoleh dunia. Padahal kita tahu dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan tipu daya, permainan dan tipu daya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa la darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Jadi kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan dunia. Ya kita mencari dunia itu, kita hidup di dunia itu, kita berikhtiar untuk mencari kehidupan dunia itu ya sewajarnya saja ya. Kita ikhtiar menjemput karunia Allah ya. Karena biar bagaimanapun kita juga hidup di dunia, tapi jangan sampai hati kita terbutakan oleh cinta dunia yang berlebihan ya.
Ya kita boleh kita mencintai apa yang kita miliki, kita senang, ya itu biasa-biasa aja, jangan berlebihan. Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat lebih penting, tapi jangan sampai melupakan kehidupan dunia, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ya, fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bersebarlah kalian ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Ya, kita diminta untuk mencari karunia Allah, untuk menjemput karunia Allah, tapi jangan sampai kita mencintai dunia itu secara berlebihan itu, ya. Karena bahayanya itu diantaranya dapat mengagungkan dunia itu. Padahal dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat rendah, tidak ada apa-apanya, ya. Nah, mengagungkan mengagungkan atau menuhankan selain Allah itu termasuk dosa besar, itu masuk syirik. Maka hati-hati, ya. Seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ya, Allah akan memberi kekayaan dalam hatinya, ya, dan mengumpulkan semua usahanya, dan dia akan dihampiri dunia walaupun enggan. Artinya apa? Orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, orang bekerja tujuannya apa? Untuk mencari memperoleh kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa niatnya? Niatnya itu aku bekerja misalkan sebagai perawat. Kalau dikatakan sebagai perawat, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk ibadah. Liridhoillah, untuk mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, nanti Allah yang akan membalas. Allah akan membahas kebaikan orang yang bekerja tadi itu, ya. Orang bekerja secara materi, bekerja mencari uang, tapi diniatkan untuk ibadah ikhlas, dan nanti Allah akan memberikan ujurah atau balasan, akan dihampiri dunia, ya. Dihampiri dunia itu maksudnya apa? Akan dicukupi kehidupan dunianya, ya. Jadi orang yang bekerja atau berusaha menjadikan akhirat sebagai tujuannya tadi itu, ya, orang bekerja atau berdagang niatnya itu untuk ibadah, ya, Allah akan berikan kekayaan dalam hati, dia itu merasa cukup, ya. Kemudian dan dia itu akan dibalas dengan balasan yang setimpal, dengan kebaikan atau dicukupi dunianya. Nah, sebaliknya, orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, artinya dia itu bekerja itu orientasinya itu hanya dunia, tidak ada orientasi akhirat, ya. Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya dan mencerai-beraikan usahanya, dan tidak dibagikan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkannya. Jadi orang yang orientasi itu hanya dunia, ya, dia itu akan merasa kurang, ya, dan tidak dibagikan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkannya. Orang itu takdirnya segitu, berarti dunia cuma segitu. Nah, kalau tadi orang menjadikan akhir sebagai tujuannya, ya, nah, nanti Allah akan Allah akan memberi seseorang itu dengan
dengan balasan dunia yang kadang itu yang dari jalan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu jalan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Kemudian orang yang cinta dunia berlebihan itu akan merasa tersiksa ya. Dan disiksa nanti di akan merasa tersiksa. Yaitu yang pertama, di dunia itu tersiksa dengan berbagai kepayahan dalam mencarinya. Artinya dia itu benar-benar lelah. Kemudian di alam kubur juga merasa sengsara, merasa menyesal karena harta di dunia yang telah dicarinya tidak dibawa ke alam barzakh. Jadi itu tadi ya kita cintailah sesuatu itu biasa-biasa saja. Habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka haunan ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayakuna habibaka haunan ma. Cintailah sesuatu itu biasa saja, sekedarnya saja, karena bisa jadi asa ayakuna baghidaka haunan ma, suatu saat dia akan menjadi sesuatu yang kamu benci ya. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah sesuatu itu biasa-biasa saja. Wa asa ayakuna habibaka haunan ma, karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi sesuatu yang akan kamu senangi. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai atau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi kita menyikapi dunia ini biasa-biasa aja ya. Jangan berlebihan seperti itu. Kita berusaha, kita bekerja di dunia ini, kita niatkan semata-mata untuk kehidupan akhirat. Artinya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau orientasi kita ibadah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengasih jalan atau jalan rezeki untuk seseorang itu. Kalau sebaliknya, kalau hanya mencari orientasinya untuk dunia semata, maka yang orang itu yang akan diperoleh itu hanya sebesar itu, dan dia akan memperoleh hanya susah payah atau kepayahan, tidak memperoleh pahala apa-apa. Jadi kita niatkan semua yang ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.